Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dian Fauzia, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Pulau Gading 02. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh Bapak Siswo Purwanto selaku pengajar praktek dan Bapak Abdurrahim selaku guru yang diobservasi. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Pada pertemuan sebelumnya kami sudah melakukan percakapan pra-observasi dan observasi. Assalamualaikum Pak Rohim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Rohim? Sehat luar biasa, alhamdulillah. Nih, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi nih Pak Rohim ya. Jadi tujuan dari diadakannya percakapan pasca observasi yaitu untuk merefleksi dan mengambil langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pak Rohim sebagai tindak lanjut pada saat pembelajaran yang kemarin. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan sama Pak Rohim. Kita melakukan percakapan pasca observasi. Harapan apa yang ingin dicapai oleh Pak Rohim pada hari ini? Harapan yang ingin dicapai dari percakapan ini, ya saya jadi mengetahui tentang hasil refleksinya, terus feedbacknya itu bagaimana, apakah sudah baik atau masih banyak perbaikan. Kalau memang sudah baik, pastikan ada yang perlu ditingkatkan seperti itu. Ya, jadi harapannya Pak Rohim biar mendapatkan masukan pada untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian perasaannya Pak Rohim setelah praktek mengajar kemarin, perasaannya bagaimana Pak? Ya alhamdulillah luar biasa, jadi ya menyenangkan. Jadi saya pribadi juga senang, saya bersama siswa juga senang seperti itu. Terima kasih. Kemudian apakah strategi sudah terlaksana dengan baik? Bisa diceritakan strategi pembelajarannya pada saat kemarin melakukan pembelajaran? Strategi yang kemarin digunakan sudah cukup baik dipakai. Itu strategi kemarin itu diskusi ya, pembelajaran berdiferensiasi dengan metode diskusi. Kemarin walaupun anak-anak kelas 1 itu susah fokus, tapi kemarin alhamdulillah bisa berdiskusi dengan baik. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik Pak. Berjalan dengan baik. Kelas 1. Walaupun kelas 1 dari masing-masing anggota kelompoknya itu masih tetap aja yang suka maju ini itu dan lain sebagainya, menanyakan langsung kepada gurunya, ini bagaimana. Tapi mereka bisa melaksanakannya dengan baik juga. Strateginya yang kemarin sudah kita bicarakan pada saat pra-observasi, pada saat observasi itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum Pak? Beberapa sudah, tapi masih tetap perlu ada peningkatan yang harus ditingkatkan. Yang sudah tercapai itu yang apa? Yang menganalisis data, terus kemudian yang mengetahui data itu, yang tentang people itu kemarin ya. Jadi mereka sudah tahu dan sudah bisa cara membuatnya juga sudah bisa, membacanya pun mereka sudah bisa. Kemudian ada yang perlu diperbaiki. Tadi Pak Rohim bilang ada yang perlu diperbaiki. Itu hal apa yang perlu diperbaiki? Iya, yang perlu diperbaiki itu mengkomunikasikan data yang mereka buat. Kemarin yang saya lihat mereka mengkomunikasikan untuk hasil pekerjaan kelompoknya, itu masih ada beberapa siswa yang satu mungkin mereka malu atau bagaimana. Apalagi kemarin itu yang maju itu hanya satu kelompok itu hanya satu kelompok. Jadi dia masih cara berbicaranya masih nggak lantang sama sekali, bahkan saya sendiri yang di depannya itu masih kurang dengar, apalagi teman-temannya yang di tempat duduknya masing-masing itu. Terus kemarin itu juga pada saat penyampaian data, pada saat mengkomunikasikan itu kan benar-benar menggunakan hasil pekerjaan mereka. Jadi itu memang terlihat kecil, saya tidak berupaya untuk lebih biar memperbesar gitu, menggunakan apa-apa, membantu mereka. Jadi tadi ada beberapa yang harus diperbaiki nih. Nah, tindak lanjutnya, rencana tindak lanjut untuk memperbaiki itu
apa yang ingin Pak Rohim lakukan? Rencana tindak lanjutnya, ya rencana tindak lanjutnya ya saya memperbaikinya dengan cara yang satu, berkomunikasi sama teman, dari baik itu teman sejawat guru, kemudian teman-teman teman-teman guru yang sekelas apa namanya, yang sejenjang ya, di kelompok guru. Saya juga kemudian ada di, kebetulan materi ini kan ada di itu ya, PMM ya. Nah, kebetulan ada grup juga di situ, teman-teman saya mungkin banyak tanya-tanya aja di situ. Jadi nanti tindak lanjutnya sharing sama rekan guru, kemudian di komunitas KKG, Iya. ya, terus sama di PMM nih. Iya. Di PMM juga ada grupnya ya. Ada. Itu untuk peningkatan kualitas pembelajarannya dari Pak Rohim. Kemudian waktu pelaksanaannya, kira-kira nih Pak Rohim kan tadi sudah menyampaikan tindak lanjut yang ingin dilaksanakan. Waktu pelaksanaannya itu kapan? Waktu pelaksanaan, kalau saya menjadwalkan itu, kalau saya di PMM itu saya setiap hari Senin dan Rabu. Jadi kalau KKB itu hari Sabtu. Jadi kalau jadwal pas di PMM itu Senin sampai Rabu, mungkin hari ini dan hari Rabu. Kalau bersama teman-teman yang sejenjang di kelompok guru itu di hari Sabtu biasanya. Jadi KKB Sabtu, kemudian nanti di PMM, kelompok PMM itu Senin dan Rabu. Nah, kemudian indikator keberhasilan suatu, tadi sudah Pak Rohim tadi sudah menyampaikan mau melaksanakan tindak lanjutnya untuk memperbaiki pembelajaran, kualitas pembelajarannya. Nah, indikator keberhasilannya suatu itu biar dikatakan berhasil itu seperti apa tindak lanjutnya? Siswa itu bisa bukan hanya mengetahui ya, tapi mereka bisa menganalisis data yang mereka dapat atau mereka tahu, yang mereka lihat seperti itu. Kemudian mereka juga bisa problem solving atau memecahkan masalah dari suatu data yang mereka jumpai di kehidupan di keseharian mereka. Dan yang paling itu yang ditekankan itu ya bagaimana cara mengkomunikasikan, ya mengkomunikasikan yang baik itu bagaimana. Soalnya kan ini anak kelas 1 itu ya cukup agak ini ya, maksudnya perlu benar-benar menata, perlu benar-benar bimbingan, terlebih bimbingan bahasa. Apalagi di sini juga kan di bahasa Indonesia itu kurang, mereka lebih banyak menggunakan bahasa daerah. Ya nggak apa-apa, tidak apa-apa, kita bimbing aja. Ada apa tidak seseorang yang ingin diajak berkolaborasi? Rekan guru. Siapa? Sebenarnya saya ingin sekali berkolaborasi dengan guru kelas 4. Beliau adalah Ibu Eni Hanifah. Kebetulan beliau itu kelas 4 juga, dan tahun ini menggunakan kurikulum yang sama, yaitu kurikulum Merdeka. Ya. Jadi yang ingin diajak berkolaborasi itu sesama rekan guru, tepatnya guru kelas 4 nih, karena sama-sama menggunakan kurikulum Merdeka. Iya. Walaupun nggak menutup kemungkinan kalau saya juga bisa berkolaborasi dengan guru kelas rendah seperti kelas 2. Cuman yang saya pengen lebih banyak berkolaborasi dan berkomunikasi itu dengan guru kelas 4 saat ini. Berdasarkan tadi hasil percakapan kita pasca observasi, refleksi yang didapat oleh Pak Rohim setelah tadi kita menggali apa sih yang sudah berjalan dengan baik, apa yang belum. Refleksi Pak Rohim untuk percakapan kita hari ini apa? Ada atau tidak? Refleksi percakapan kita sekarang. Mungkin Pak Rohim jadi berharap, maksudnya jadi berharap lebih banyak tahu apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi, tentunya seperti pembelajaran yang sudah
saya lakukan kemarin, apalagi sebelumnya saya juga pernah melakukan itu ya Bu ya, pada awal-awalnya dan belajar itu. Cuman sebenarnya kan lebih berharapnya itu lebih bisa pembelajarannya jadi pengen iya lebih baik lagi. Artinya bukan hanya saya pada saat lagi mau di supervisi saja, cuman untuk kelanjutannya saya bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan pembelajaran yang berkualitas tidak hanya pada saat kita disupervisi saja. Iya. Mudah-mudahan pembelajaran yang berkualitas, yang berpihak pada murid itu kita lakukan setiap hari, setiap pembelajaran itu dilaksanakan. Demikianlah percakapan pasca observasi. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.